Terima Iya. kasih ya teman-teman semua. Jadi kalau saya sih kembali ke hukum aja ya aturannya. Jadi panggilan yang dibuat oleh penyidik atau penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian itu harus dipatuhi. Ya harus dipatuhi. Apabila dia tidak bisa datang itu harus memberikan keterangan atau alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini kan harus jelas. Tidak bisa dong alasan dengan kesibukan dan sebagainya, karena alasan yang patut misalnya dia sakit itu pun harus bisa dibuktikan dengan keterangan dokter. Apabila keterangannya juga bermasalah, bisa-bisa dokternya yang kena masalah, jadi bisa menghambat proses penyidikan. Jadi seyogyanya ini buat semuanya, apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja kan, itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan, ya diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa. Artinya dipanggil dengan cara paksa itu ialah dipanggil di mana dijemput untuk dimintain keterangan. Karena panggilannya sudah patut, namun alasan tidak hadirnya tidak patut. Nah, kalau alasannya tidak patut, seandainya, saya ulangi, seandainya alasan tidak patut, ada kewenangan yang melekat yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk memanggil secara paksa. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak boleh dengan alasan bahwa tidak bisa hadir. Nah, tidak bisa hadir kan harus jelas nih. Saya sampai sekarang tidak tahu alasannya apa. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum. Apabila dipanggil itu, apabila menunda itu dengan alasan yang patut. Nah, alasan patut ini harus jelas. Harus jelas gitu loh. Tapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya, atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya, tidak punya hak, tidak punya diberi amanah, saya tidak akan menanggapi karena itu melanggar hukum kalau saya tanggapi. Seperti itu aja. Jadi nggak penting buat saya mau bilang apa saja. Yang jelas yang tahu keadaannya adalah saya beserta penyidik. Seperti itu. Jadi nggak perlu saya tanggapi hal-hal yang melanggar hukum. Ya, saya anggap itu sebagai bentuk melanggar hukum karena dia tidak punya kewenangan. Dia tidak mempunyai hak. Nggak usah tanya-tanya lah anaknya orang ada di mana, ya. Kalau hukumnya, kalau dipanggil itu wajib datang. Nah, kalaupun dia menunda, harus ditunda dengan alasan yang patut. Apabila alasannya tidak patut, penyidik yang diberi kewenangan menurut undang-undang, dia bisa menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan upaya paksa. Seperti itu. Saya kembali ke hukum, jadi mau dipanggil sebagai, ini kalau saksi berarti kan dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan itu apabila seseorang, ini saya berbicara secara umum ya, menurut hukum. Apabila seseorang dipanggil terus tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak patut, penyidik diberi kewenangan menurut hukum. Menurut undang-undang menggunakan kewenangannya dia bisa memanggil dengan cara upaya paksa. Nah, itu kewenangannya ada di penyidik, bagaimana dia menilai. Tapi kalau misalnya penundaannya dengan alasan yang patut, ya itu biar penyidik yang menentukan, karena saya tidak punya hak untuk menentukan layak, tidak layak, patut, tidak patut penundaannya. Yang jelas, kita berbicara secara hukum saja. Secara hukum, kalau menunda harus jelas penundaannya. Kalau sakit harus bisa dilampirkan dengan surat keterangan sakit. Nah, nanti biar kita akan telusuri itu surat keterangan sakit itu dari dokter mana, betul-betul sakit atau bagaimana. Nah, itu biar biasanya penyidik yang akan menggunakan kewenangannya seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita berbicara secara umum, orang dipanggil tidak datang tanpa alasan yang jelas, apalagi alasannya tidak masuk akal, tidak bisa dibenarkan secara hukum, ya saya pikir penyidik punya kewenangan untuk menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memanggil dengan cara upaya paksa. Seperti itu. Yang dipanggil kan bukan pengacaranya kan? Kan yang dipanggil bukan pengacaranya. Jadi yang harus mementingkan dirinya itu, yang wajib hadir itu adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal, itu kan bisa merugikan orang yang dipanggil. Nah, jangan nanti, karena nanti itu akan mempunyai implikasi hukum. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, ada pasal lain yang bisa diterapkan, yakni menghalang-halangi proses penyidikan. Dan itu bisa dikenakan sanksi tersendiri di dalam hukum. Itu ada pasalnya di KUH pidana. Jadi seperti itu. Jadi kita ini harus tertib dengan hukum. Kalau dipanggil ya hadir. Kalau tidak hadir alasannya yang patut. Misalnya sakit. Sakit apa? Ini loh buktinya saya sakit. Ada keterangan dari dokter. Kenapa sakitnya? Ya, kalau sakitnya cuma tidak memerlukan dia istirahat, saya pikir dia bisa hadir. Apalagi ini kalau alasannya seperti yang teman-teman media sampaikan barusan, itu kan yang berhalangan itu bukan yang dipanggil kan? Yang berhalangan itu bukan yang dipanggil itu tidak mempunyai halangan untuk hadir, harusnya dia bisa hadir. Kenapa dia harus tidak hadir? Karena ada halangan orang lain kan? Jadinya alasannya tidak patut nantinya, seperti itu. Tanyanya ke penyidik. Kalau saya tahu tapi saya tidak boleh menyampaikan, berarti saya membocorkan proses penyidikan. Nanti saja kalau sudah ada terjadi sesuatu, Anda tanyakan ke Humas. Itu ya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan proses yang dilakukan, proses pemeriksaan, ada visum, ada ahli dan sebagainya. Nah, soal menilai adanya dua alat bukti itu penyidik yang menilainya. Walaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu. Karena itu menjadi kewenangan penyidik yang harus dihormati. Kalau Ibu Humas bisa menyampaikan, silakan Anda tanya. Siapapun, kalau kita berbicara proses hukum yang berlaku di Indonesia, pasti kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu pasti berdasarkan minimal dua alat bukti. Dua alat buktinya apa? Saya pikir tidak perlu ada yang tahu. Gitu loh, karena itu menjadi penilaian dari penyidik, bukan untuk dipublikasikan. Ya, yang jelas yang biasa dipublikasikan adalah statusnya. Status seseorang menjadi tersangka misalnya ya. Kenapa dia menjadi tersangka? Itu saya pikir itu menjadi ranahnya penyidik dan itu tidak boleh disampaikan kecuali dalam proses di persidangan. Seperti itu. Bang. Kalau saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu. Kalau saya sih melihatnya begini, jadi bukan persoalan, saya hanya mencoba untuk menyampaikan secara umum supaya paham semua. Kalau seseorang dipanggil, apalagi prosesnya itu penyidikan, berarti dia dipanggil sebagai saksi. Kalau dia dipanggil sebagai saksi, dia tidak datang dengan alasan yang tidak patut. Nah, ini pemahaman yang tidak patut. Kalau misalnya dia menunda dengan alasan yang patut, misalnya dia sakit atau halangan yang memang betul-betul tidak bisa dia hindari dengan bukti yang bisa dibuktikan secara nyata, itu dia boleh menunda. Tapi alasan yang saya terima dari rekan-rekan media tadi, alasannya bahwa bukan penyebab dia tidak bisa hadir bukan karena dia ada halangan. Orang yang dipanggil tidak mempunyai halangan untuk hadir, tapi dia tidak hadir, berarti kan dia patut diduga ya ini bisa menghambat proses dan itu adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, di dalam hukum menurut KUHP, penyidik punya hak kewenangan yang diberikan oleh hukum, oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan cara upaya paksa. Nah, apakah itu akan diterapkan atau itu akan digunakan, semuanya adalah hak daripada penyidik. Saya hanya menyampaikan secara umum tentang proses hukum. Jadi saya tidak punya decision, tidak punya hak, tidak bisa memutuskan. Tapi saya hanya berbicara secara umum saja prosesnya. Apabila seseorang dipanggil dalam proses penyidikan, dan dipanggil sebagai saksi ataupun sebagai apapun di sana, apabila dia tidak bisa hadir, mohon bisa memberikan alasan yang patut.
Nah, alasan yang patut ini adalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau sakit, buktikan dengan adanya surat keterangan sakit. Kalau ada halangan lain, buktikan apa yang menyebabkan terjadi halangan lain. Tapi karena informasi yang saya terima, dia tidak mempunyai halangan lain yang menyebabkan dia tidak bisa hadir, saya pikir ini adalah alasan penundaan yang tidak patut. Seperti itu. Nanti kalau sudah Laura sampaikan, ya jelas Laura itu beda jauh sekali sekarang. Ini yang saya katakan, dia sudah menjadi Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, santai, senyum, ketawa. Bagaimana ngobrol sama saya, kan saya dipanggil seperti itu sama dia. Santai, saya berapa kali ketemu sama dia, kita ngobrol, kita santai, kita makan rame-rame. Nah, banyak hal yang disampaikan kepada saya, tapi saya tidak perlu sampaikan kepada publik ya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan izin dari orang tuanya, ingat, izin untuk menyampaikan ke publik itu adalah harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, ini Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mengizinkan Laura untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, itu boleh saja. Nanti mungkin saya akan dampingi. Saya belum tahu karena saya belum dapat komunikasi. Pasti wajib saya yang ada di tempat di mana nanti Laura akan menyampaikan sesuatu. Ataukah dia nanti bagaimana teknisnya, saya belum berkomunikasi lagi dengan Nikita. Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya, nanti saya sampaikan supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik seperti itu, ya. Itu teknis Nikita yang tahu, itu kan anaknya Nikita Mirzani. Kalau misalnya Nikita minta mengizinkan besok, ya berarti besok. Tapi kalau Niki mintanya minggu depan, itu berarti Niki yang memberikan alasan dan memberikan hak kepada anaknya untuk speak up kepada publik ya, yang selama ini simpang siur, biar semuanya tidak simpang siur. Sebenarnya tujuannya itu adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa yang akan disampaikan oleh Laura nantinya itu adalah dalam rangka untuk menyampaikan sebuah kebenaran, untuk meluruskan simpang siur berita yang selama ini terjadi. Dan itu pun harus mendapatkan izin Nikita. Dan Nikita mungkin mempunyai pertimbangan lain, karena saya pikir itu hal-hal yang tidak masuk pada ranah saya untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin kepada anaknya. Tapi saya pasti akan membackup sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Nikita, dengan cara saya mungkin akan mendampingi proses pada saat dia akan menyampaikan sesuatu. Itu pun nanti saya harus berkomunikasi dulu dengan Nikita kapan Laura diberi kesempatan untuk speak up, menyampaikan sebuah kebenaran melalui media. Saya pikir itu yang terpenting. Jadi, tapi kita kembali lagi kepada proses yang saat ini bergulir, yakni adanya proses pemanggilan. Seseorang dipanggil, tapi dia menunda dengan alasan yang tidak patut. Itulah yang perlu kita kaji. Jadi saya mohon kepada teman-teman media bisa menanyakan kepada Ibu Humas, bagaimana sih apabila kita tidak berbicara subjek yang saat ini terjadi, tapi kita berbicara apabila ada seseorang dipanggil dengan cara yang benar, pemanggilannya disampaikan secara benar, diterima secara benar oleh keluarganya, tapi tidak hadir dengan alasan yang tidak patut. Apa yang bisa dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang dipanggil dengan menunda sebuah panggilan tanpa alasan yang patut? Itu mungkin bisa disampaikan, ditanyakan kepada Ibu Humas, karena Ibu Humas mewakili Kapolres ya, mewakili penyidik. Biar disampaikan, biar transparan, dan itu menjadi pencerahan kepada semua masyarakat yang ada. Saya hanya menyampaikan semua pemanggilan terhadap saksi, kalau dia tidak hadir harus dengan alasan yang patut. Kalau sakit harus bisa dibuktikan dengan keterangan sakit. Kalau ada keperluan lain harus bisa dibuktikan dengan adanya aktivitas atas keperluan tersebut. Misalnya nih, ada seseorang mempunyai keperluan keluar kota untuk pekerjaan. Dia bisa minta tunda, tapi sampaikan, saya sudah terlanjur, saya beli tiket tanggal sekian, saya ada pekerjaan, entah seminar, entah apalah. Itu menjadi alasan yang patut. Pasti diberi hak. Karena itu alasannya patut. Tapi kalau alasannya tidak patut,
penyidik punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan melalui cara upaya paksa. Seperti itu proses hukumnya. Ya.